قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada sore hari ini bisa melanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Selasa. Dengan pembahasan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan riba. Kita lihat pada hadis yang terakhir kita bahas, kemarin kita telah bahas atau sebelumnya telah dibahas mengenai komoditas ribawi. Barang-barang yang jika ditukar itu mesti memenuhi aturan. Jika tidak memenuhi aturan, maka akan terjerumus dalam riba. Sudah saya bahas ya. Ada berapa komoditas ribawi? Ada 6. Apa saja? 1. Emas. 2. Perak. 3. Gandum halus. 4. Gandum kasar. 5. Kurma. 6. Garam. Terus dari ke-6 komoditas ribawi tadi dibagi menjadi berapa kelompok? 2. Kelompok pertama yang mana? Emas perak. Masuk golongan apa? Mata uang atau alat tukar. Terus kelompok kedua yang mana? Sisanya ada gandum halus, gandum kasar, ada kurma, ada garam. Itu golongan apa disebut? Kelompok apa? Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, coba dilihat di situ kelompok pertama, alat tukar. Berarti di sini nanti masuk di dalamnya setiap mata uang. Setiap mata uang itu masuk golongan yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, apa tadi? Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Berarti masuk di dalamnya nantinya ada di situ selain gandum, selain kurma, selain garam, ada juga beras. Beras kan makanan, bisa ditakar atau ditimbang. Jagung masuk atau tidak? Masuk. Daging masuk atau tidak? Daging masuk? Masuk makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Berarti kita lihat kembali aturannya. Kemarin aturannya ada berapa? 2 atau 3? 3. Yang pertama, jika sejenis, contoh emas ingin ditukar dengan emas, syaratnya ada berapa? 1 atau 2? 2 syarat. Yang pertama, mislan bimislin. Yang kedua, yadan biyadin. Mislan bimislin itu harus sama, takaran, timbangan, atau jumlahnya. Yang kedua syaratnya apa? Yadan biyadin.
Yadan. Ini yad itu tangan. Tangan bi dengan tangan. Berarti ada barang yang satu, ada barang yang lain, ditukar. Apa istilah kita ini? Cash, tunai, berada di majelis akad. Yadan biyadin, 2 syarat. Maka kalau tukar emas dengan emas, 2 syarat harus dipenuhi. 1, timbangan, takaran atau jumlah harus sama. 2, harus tunai, cash. Jika tidak dipenuhi salah satu, terjatuh dalam riba. Entah yang kemarin sudah ada riba nasi'ah, ada juga riba apa satunya? Riba apa? Ada nasi'ah, ada riba fadl. Terus kalau masih dalam satu kelompok namun beda jenis, emas ingin ditukar dengan perak, syaratnya berapa? Syaratnya berapa? 1, apa? Yadan biyadin, tangan dengan tangan. Artinya apa? Ini ada emas, ini ada perak, ditukar langsung di majelis akad. Tidak boleh ada salah satu yang tertunda. Jika tidak, maka terjerumus dalam riba. Riba karena penundaan, berarti riba nasi'ah. Aturan yang ketiga, sudah beda kelompok. Kelompok 1 ditukar dengan kelompok 2. Beras ditukar dengan emas. Syaratnya apa? Syaratnya ada atau tidak? Tidak pakai syarat. Boleh tidak tunai, ukurannya tidak sama. Boleh tidak tunai dan tadi ukurannya tidak sama. Nah, sekarang saya bacakan ulang lagi hadisnya dari Ubadah bin Samit. Baru kita lihat hadis dari Abu Hurairah. Ini penomorannya beda-beda ya, jadi saya cuma sebut nama hadisnya saja. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zahab biz-zahab, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak ditukar dengan perak, wal bur bil bur, gandum ditukar dengan gandum, wasyair bisyair, jenis gandum juga yang lainnya. Gandum ditukar dengan gandum, gandum halus ya, dengan gandum halus atau gandum kasar dan gandum kasar. Wa tamru bitamri, kurma ditukar dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam. Mislan bimislin, syaratnya harus sama. Sawaan bisawain, tadi harus semisal dan harus sama. Yadan biyadin, harus tunai di majelis akad. Lalu Nabi SAW sebutkan, fa iza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Namun jika berbeda jenis, maka silakan tukar semaumu. Iza kana yadan biyadin, asalkan tunai. Asalkan ada tadi barang ini, barang A dengan barang B ditukar langsung satu majelis. Namun ingat, ini cuma berlaku ketentuan ini untuk komoditas ribawi. Hadis tadi riwayat Muslim. Berarti yang tidak masuk komoditas ribawi, kan tadi ada berapa komoditas ribawi? 6. Atau yang semisalnya, yang sama dengan kelompok tadi, yang sama dengan kelompok mata uang, atau sama dengan kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka ketika
ini tidak masuk dalam golongan tersebut, di luar komoditas ribawi, maka tidak pakai aturan itu. Contoh, motor ditukar dengan motor. Motor merek A ditukar dengan yang B. Pakai syarat atau tidak? Enggak. Kenapa tidak? Karena tidak masuk komoditas ribawi, enggak masuk mata uang, enggak masuk juga makanan yang bisa ditakar atau ditimbang, berarti di luar itu. Contoh lagi, ada yang punya kambing ditukar dengan kambing yang lainnya. Pakai syarat atau tidak? Masuk kelompok pertama? Enggak. Kelompok kedua, makanan dia. Kambing loh masih utuh, belum disembelih. Bisa? Enggak masuk dalam golongan yang kedua juga. Berarti boleh tukar kambing dengan kambing. Yang tidak boleh bagaimana? Ya, atau yang pakai aturan bagaimana? Kalau daging kambing ditukar dengan daging kambing. Ya, ini kambing yang A, jenis A. Sama-sama daging kambing, ditukar dengan kambing jenis B. Syaratnya apa? 2 apa 1? Sejenis enggak barangnya? Sejenis. Iya tak? Sejenis kan kambing, daging kambing dengan daging kambing. Syaratnya berarti apa? 1. Sama timbangannya. Berarti kambing yang ini 2 kilo ditukar ya dengan kambing yang B ini 2 kilo. Sudah jadi daging. Syarat yang kedua, tunai, iya dan biyadin. Berarti boleh atau tidak menukar daging kambing dengan 1 ekor kambing. Ulang. Kalau tadi kan daging dengan daging, ini ditukar. Daging kambing ditukar dengan 1 ekor kambing. Ayo, boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Kambing utuh ditukar dengan daging. Ini enggak jelas. Yang ini misalnya kambing ini yang sudah jadi daging ini 30 kilo. Taruhlah dengan kambing utuh mau diperkirakan 30 kilo pun belum tentu. Maka penukarannya, barternya di sini dengan sesuatu yang tidak jelas. Dalam aturan komoditas ribawi tidak boleh. Ini saya punya kurma 1 kilo, tukar dengan yang masih di pohon. Yang di pohonnya itu belum dikiloin. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Belum jelas. Padahal disuruh timbangannya harus sama. Itu berarti belum. Solusinya gimana kalau gitu? 1 kambing tadi dengan daging. Kambingnya disembelih, dapat dagingnya baru boleh ditukar. Iya kan? Baru nanti sama dagingnya itu berapa kilo ditukar dengan daging ini berapa kilo. Aturannya seperti itu. Muncul lagi pertanyaan selanjutnya. Ini baru 1 hadis nih, masalahnya banyak sekali ini. Boleh enggak beli emas via internet? Bismillah. Kenapa tidak boleh? Kenapa boleh? Ayo jawab, ini ada kuisnya, ada buku ini. Dapat hadiah. Boleh atau tidak boleh? Enggak boleh. Kenapa? Harus? Kenapa harus tunai? Masuk komoditas mata uang. Emas tadi ditukar dengan mata uang. Berarti beli emas via internet boleh atau tidak? Tidak boleh, karena disyaratkan harus tunai. Ini nih, judulnya Syarat Rezeki Susah Jodoh. Sudah. Pertanyaan kedua,
Boleh atau tidak kredit emas? Nah, tidak boleh kenapa? Harus tunai, sedangkan itu dicicil. Ada yang tertunda. Syarat rezeki susah jodoh. Nggak bisa diatasi. Ya kalau sudah ada jodoh ya syarat rezekinya itu yang dipelajari. Ya. Kalau belum ada jodoh baru. Nggak tahu kalau mau nambah lagi. Nah, sudah paham itu ya? Terus tahu ada di dunia maya jual beli Bitcoin. Boleh atau tidak? Aduh, ini nggak ada buku lagi. Dapat pahala aja lah. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada wujudnya. Apa yang tidak ada wujudnya? Bitcoinnya tadi. Bitcoin itu nggak ada wujud. Coba tanya ke yang jual itu, mana koin saya? Dia tunjukkan enggak. Dia cuma kasih tahu akunmu ini jumlah bitcoinmu itu sekian. Kamu pakai untuk beli ini. Mana koin saya? Oh enggak ada pak. Ini akunnya. Ya kan? Berarti dia punya uang beli sesuatu yang tidak jelas. Sama seperti tadi itu yang saya sebut. Kurma ditukar dengan kurma yang di pohon. Di pohon itu masih belum jelas. Ya kan? Atau tadi daging ditukar dengan daging kambing ditukar dengan 1 ekor kambing. Belum jelas. Paham ini ya? Nah itu jual beli yang masalah. Maka pelajari dasar dulu. Kalau sudah tahu dasar, tahu perkembangan saat ini itu bagaimana. Ya, tahu perkembangan saat ini itu bagaimana. Jadi masalahnya bisa dipecahkan karena pahami dulu hadis-hadis dasar. Nah, terus kita bacakan lagi hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu biz-zahabi waznan bi waznin, mislan bi mislin, wal fiddatu bil fiddati waznan bi waznin, mislan bi mislin. Faman zada aw istazada fahuwa riba." Rawahu Muslim. Ini saya ulang saja hadis yang kemarin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ingin ditukar dengan emas, maka harus di sini dikatakan timbangannya harus sama. Wasnan bi wasnin, mislan bi mislin. Timbangannya harus sama. Wal fiddatu bil fiddati, perak ingin ditukar dengan perak. Wasnan bi wasnin, mislan bi mislin. Timbangannya itu harus sama pula. Faman zada, siapa yang nambah, awistazada, atau minta ditambah, maka ia terjatuh dalam riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kesimpulannya dari hadis Abu Hurairah ini, kalau ingin menukar barang ribawi yang sejenis, tadi ya, emas ditukar dengan emas, syaratnya apa? 2. Kalau yang disebutkan dalam hadis ini harus timbangannya sama. Siapa yang minta untuk ditambah timbangannya? Ini kan kamu tukar yang lama dengan yang baru. Yang lama kamu harus tambah lebih banyak daripada yang baru. Berarti kan minta ditambah, maka dia terjatuh dalam riba. Terjatuh dalam riba apa? Riba fadl. Apa yang maksudnya riba fadl kemarin? Riba karena ada penambahan. Nah, lalu kita lihat hadis yang berikutnya lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'at bitamrin janib faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu tamrin Khaybar hakadha faqala la
wallahi ya Rasulullah innala na'khudhu sa' min hadha bis-sa'ain was-salatha. Faqala Rasulullah sallam la taf'al bi'il jam'a bid-darahim summa ta' bid-darahim janiban wa qala fil mizan misla dzalik muttafaqun alaih wa li muslimin wa kadzalikal mizan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang sebagai pekerja atau wakilnya untuk daerah Khaybar. Berarti ada yang jadi wakil beliau di Khaybar sana. Khaybar nama suatu tempat dekat dengan Madinah. Lalu ia membawakan kurma yang bagus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap kurma di Khaybar itu seperti ini bagusnya? Ia menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, kami biasa menukar satu sok kurma seperti ini dengan 2 sok kurma kualitas rendah. Satu sok ini seukuran ini, 2 telapak tangan penuh. Ini sama seperti takaran kita kalau bayar zakat fitrah. Berapa kilo? Berapa kilo? 2,5 kilo. Namun bukan tangan saya ini ya. Pakai takaran sok di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu sok tadi ditukar, yang kurma kualitas bagus ditukar dengan kurma kualitas jelek. Sahabat ini lebihkan jadi 2. Satu sok ditukar dengan 2 karena kualitas jelek ini dibuat lebih banyak untuk dapat kualitas yang bagus. Dan terkadang bisa jadi 3 sok. 3 sok kualitas rendah tadi ditukar dengan 1 sok yang bagus. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, janganlah engkau melakukan hal itu, juallah dulu kurma kualitas rendah. Jual yang 2 sok atau 3 sok tadi, dapat dirham. Kemudian belilah kurma tersebut yang bagus dengan dirham hasil penjualan tadi. Beliau mengatakan cara yang sama terhadap barang-barang lain yang ditimbang. Menurut riwayat Muslim, demikian pula untuk benda-benda yang ditimbang. Berarti kesimpulannya, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini keliru dalam jual beli. Rasulullah SAW melakukan nahi mungkar, pelarangan. Maka boleh kita lihat ada jual beli yang keliru, barter yang keliru, transaksi yang keliru, itu boleh diingatkan, tidak dibiarkan begitu saja. Rasulullah SAW tadi kan lihat ini transaksinya keliru ini. Harusnya apa tadi? Tadi 1 sok ditukar dengan 2 atau 3. Harusnya bagaimana? Harusnya gimana? Kurma dengan kurma ini, kalau mau ditukar langsung gimana? Gak pakai trik dulu? Harus sama. Berarti 1 sok ditukar dengan 1 sok. Kalau tidak mau seperti itu, berarti apa? Jual dulu yang kualitas rendah, dapat uang. Baru jual kualitas yang baru beli kualitas yang bagus dengan hasil penjualan tadi. Berarti faedah yang kedua, 1 sok kurma ditukar dengan 2 sok kurma kualitas rendah, jatuh dalam riba. 1 sok kurma kualitas bagus ditukar dengan 2 sok kurma kualitas rendah, jatuh dalam riba. Riba apa? Riba fadl. Kalau zaman ini bagaimana coba? Contoh mata uang. Biasa kalau lebaran butuh uang pecah kan? Ya. Butuh uang berapa biasanya? 2000.
Apa 5.000? Ya, uang ada 1 juta misalnya, tukar 10.000, 10.000, 10.000. Kalau 10.000-nya berarti dapat berapa lembar? 100 nggih? Ya, 100. Biasanya kan ada tambahan atau dikurangi. Enggak dapat utuh 1 juta, dikurangi misalnya jadi dapat 980.000. Berarti tukar tadi uang pecah 10.000 itu cuma 980.000 ditukar dengan 1 juta rupiah. Sama dengan kasus ini. Padahal kalau sejenis syaratnya harus apa? Sama jumlahnya kalau uang kertas tadi. Faedah yang berikutnya lagi, boleh melakukan trik. Boleh melakukan trik supaya tidak terjerumus dalam riba. Dia trik tadi itu, namun triknya masih boleh saja. Karena kita jual yang jelek ini dapat uang ini digunakan untuk beli yang bagus. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis 857 kalau di buku saya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subra minatamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma minatamri. Rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang telah diketahui takarannya. Hadis riwayat Muslim. Kenapa di sini sampai dilarang? Kurma ini tumpukan kurma, ini cuma tumpukan saja. Ditukar dengan kurma yang sudah jelas takarannya. Ini 5 kilo, ini cuma tumpukan. Kenapa tidak boleh? Karena tukar kurma dengan kurma syaratnya harus apa? Sama, diketahui samanya timbangan. Kalau tidak diketahui, nanti salah satu itu berlebih. Ya. Ini salah satunya nanti berlebih. Ini sama dengan kaidah para ulama, tidak diketahuinya takaran ini, maka kita nganggap di situ berarti berlebih. Ada yang berlebih. Ada kaidah al-ja'lu bitasawi kal ilmi bitafadul. Kita tidak tahu kalau itu takarannya sama, timbangannya sama, maka dianggap berarti salah satu itu berlebihan. Padahal tadi disyaratkan kurma ditukar dengan kurma, syaratnya harus apa? Tunai dan apa? Harus sama. Di sini tidak terpenuhi. Ya, jadi kesimpulan singkatnya seperti itu. Lalu hadis yang berikutnya adalah dari Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qal, ia katakan, inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin wa kana ta'amuna yauma idzin asy-syair. Makanan boleh ditukar dengan makanan dengan takaran atau timbangan yang sama. Makanan kami pada saat itu adalah gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka faedah dari hadis Ma'mar di sini, satu, yang termasuk komoditas ribawi itu berupa makanan. Bisa ditakar atau bisa ditimbang.
Tadi kita misalkan dengan apa saja tadi? Selain gandum, kurma, garam, ada beras masuk, daging juga masuk tadi, apalagi jagung, apalagi yang masuk. Kalau buah-buahan gimana? Dikiloin atau hitung per biji? Hah? Asalnya atau kebanyakannya itu per biji ya. Kita biasanya hitung ya, oh ini sekian, ini 5 buah, ini sekian gitu. Walaupun memang ada juga yang dikiloin, namun nggak masuk, intinya nggak masuk. Jadi buah mangga mau ditukar dengan mangga yang ini nggak perlu pakai syarat, nggak masuk komoditas ribawi. Apalagi makanan lagi contohnya sagu, telo masuk nggak? Masuk atau tidak? Masuk, ya. Berarti harus di sini ya terpenuhi 2 syarat kalau ditukar yang sejenis. Maka di sini jadi dalil hadis Ma'mar bin Abdillah ini jadi dalil kelompok yang kedua tadi. Disamakan untuk semua makanan yang bisa ditakar atau bisa ditimbang. Jadi bukan hanya dibatasi dengan kurma, garam, gandum saja. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia katakan, ishtaraitu yauma Khaybar kiladatan bisnai asyara dinaran fiha dhahabun wa kharazun fafassaltuha fawajadtu fiha aksar minasnai asyara dinaran fazakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tubau hatta tufsalah. Rawahu Muslim. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari perang Khaybar aku membeli kalung seharga 12 dinar. Kalungnya itu harganya dengan mata uang dulu itu jadi 12 dinar. Kalung itu terbuat dari emas plus manik-manik batu merjan. Setelah aku pisahkan antara emas dan merjannya tadi, ternyata aku dapati emasnya lebih dari 12 dinar. Lalu aku memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, kalung itu tidak boleh dijual. Artinya kalung ini tidak boleh ditukar dengan dinar tadi, karena dinar juga emas. Hingga dipisahkan dahulu ya. Tadi punya hiasan-hiasan emas ini jadi emas perhiasan kan. Punya perhiasan-perhiasan yang lainnya dihilangkan dulu sampai sisa emas saja, baru ditukar dengan emas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kesimpulannya, ya ini kesimpulannya, kalau ada emas perhiasan ingin ditukar dengan emas, maka emas murninya harus dipisah atau diketahui pastinya ini emas murninya berapa, baru ditukar dengan emas tadi. Misalnya di sini ini ada emas 2 gram. Nah, perhiasan ini harus dipastikan juga 2 gram situ emasnya, biar sama. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, barang komoditas ribawi yang sejenis ketika ditukar mesti dengan jumlah yang sama atau takaran atau timbangan yang sama. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di sini pakai kalung boleh atau tidak? Di sini berarti kalung melingkar boleh atau tidak? Cerita hadis ini gimana? Kalung kan, berarti perhiasan melingkar kan? Jadi perhiasan melingkar itu boleh. Khusus untuk perempuan ya, perhiasan melingkar itu boleh.
Karena saya sebut pendapat ini karena sebagian ulama tidak bolehkan perhiasan melingkar. Ya. Fatwa sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani itu tidak membolehkan perhiasan melingkar. Namun terbantahkan dengan hadis-hadis macam ini. Karena harusnya kalau ini terlarang diingkari dulu perhiasannya. Oh, nggak boleh pakai perhiasan melingkar kayak begitu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, jika kita bingung tentang masalah agama, bertanyalah pada ahli ilmu. Jika kita bingung dalam masalah agama, bertanyalah pada ahli ilmu. Jadi tidak boleh ya kita mengamalkan sendiri tanpa ada penjelasan dari orang yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada hadis Fadullah bin Ubaid. Sudah azan jam berapa? Belum ya? Baik, pengumuman dulu. Yang pertama, pekan depan nanti libur 1 kali karena hari kejepit nasional. Ya kan? Selasa ini tanggal merah tahun baru Hijriah, dan di pesantren saya ada daurah 4 hari. Jadi enggak bisa turun. Terus tanggal 9 September 2018 bagi yang mau ikut pengajian akbar di Panggang, nanti saya mengisi langsung. Silahkan bisa hadir Ahad besok, Ahad Pahing jam 9 pagi sampai jam 11. Nanti dengan warga Gunung Kidul dari desa-desa hadir. Pembahasannya tentang pesugihan. Membedah pesugihan di tanah air biar cepat sugih. Kemudian untuk Selasa besok yang kajian saya di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo dikosongkan karena jadwalnya bertabrakan dengan Ustadz Abdullah Zain, walaupun beliau ngisi di Masjid Suciati mana Sleman itu ya. Ya, silakan hadiri kajian beliau di sana biar tidak bingung untuk menghadiri kajian. Jadi besok Selasa yang di Al-Ikhlas Karangbendo Utara Pertanian UGM kosong. Baik, pertanyaannya, bagaimana hukum rekening online seperti PayPal, membeli mata uang online berbentuk dolar, apakah sama dengan jual beli Bitcoin? Ini saya pelajari dulu yang lebih lengkap tentang PayPal di sini. Ustaz, bagaimana hukum menggunakan poin yang diperoleh dari Traveloka? Berarti beli tiket terus nanti dapat poin ya, gitu ya? Baik. Ini sama seperti beberapa maskapai punya pelayanan, kalau kita beli tiket tertentu dihitung milesnya berapa, poinnya berapa, atau jenengan juga pakai pulsa ya, itu juga ada pengumpulan poin, dan poin itu untuk jenengan juga ketika sudah sampai poin tertentu bisa ditukarkan dengan sesuatu. Ini namanya reward, dan di sini tidak ada unsur judi karena yang punya itu yang dapat sendiri. Berarti kalau dia poinnya ya gitu-gitu saja nggak meningkat, ya berarti tidak dapat pelayanan tambahan, itu namanya. Itu namanya reward. Ada kebaikan dari yang punya layanan berikan kepada kita sampai pada poin tertentu seperti itu. Boleh. Contoh lagi, bukan poin malahan, dia kasih kita uang setelah kita belanja sesuatu sampai harga tertentu, dikasih misalnya cashback. Tahu cashback? Yaitu cashback itu kita belanja sekian juta, terus dikasih, Pak, ini jenengan dapat cashback lagi 400.000, cari barang yang harganya 400.000. Namun harus cari yang 2 kalinya, biar nanti bisa tinggal nambah saja, kurangnya sudah ditutup dengan 400.000 ini. Nah, seperti ini juga boleh. Itu reward juga. Nggak ada unsur spekulasi di sini. Karena yang belanja dia sendiri kan, dia sendiri yang dapat poin. Ini bukan pengumpulan bersama, beda dengan model undian.
Kalau undian kita belanja sekian nih. Terus Pak ini jenengan dapat belanja sekian, ini dapat kupon. Belanjanya misalnya 5 juta, ini ada 5 kupon. Silakan Pak masukin dalam kotak. Terus ketika masukin dalam kotak, baru nanti diacak itu ketika pemilihan kan. Nah berarti yang tadi punya 5 kupon tadi belum tentu dapat. Ya kan? Belum tentu dapat. Mungkin ada yang cuma masukin 1 kupon saja, dia yang dapat hadiah. Kalau ini sudah kumpulin 5 poin, 5 kupon tadi, ya nggak dapat juga. Berarti mujur-mujuran di sini, siapa yang nanti dapat dari hasil kocokan nanti dia yang dapat. Nggak semua berarti. Nah di sini baru ada unsur judi. Judinya kenapa? Karena semuanya nggak dapat. Berarti arisan bagaimana kalau arisan? Gimana? Semua dapat nggak? Dapat semua nggak? Namun gilir kan? Nanti waktunya. Namun semua kan dapat. Kalau ini tadi nggak bisa. Cuma yang dikocok saat itu sudah itu yang keluar dia yang dapat. Namun semua kan iuran tadi untuk mengumpulkan uang jadi satu intinya. Baru nanti diacak siapa yang dapat hadiah. Nah itulah yang jadi kaidah untuk memahami judi. Jadi poin dalam Traveloka atau barang maskapai boleh. Ustaz, bagaimana hukumnya makan makanan yang dimasak dengan bejana bekas memasak makanan yang tidak halal, seperti para pekerja di kapal pesiar. Mereka tahu bahwa sebenarnya makanan itu dimasak dalam dapur yang sama dengan masakan yang tidak halal, namun karena tidak ada makanan lain maka mereka makan makanan tersebut. Pernah dibahas oleh Nabi SAW, ada makanan ini biasa dipakai, wadahnya itu biasa dipakai untuk makan makanan yang haram. Maka Nabi SAW itu katakan, pastikan itu bersih, baru makan dari wadah tersebut. Pastikan itu bersih, baru makan dari wadah tersebut. Artinya gini, kalau kita tahu ini piringnya, sebelumnya itu dipakai maaf untuk makan babi misalnya. Kita mau gantian pakai piring tadi, berarti pastikan dulu piring tersebut bersih. Berarti apa? Dicuci dulu. Baru kemudian makan dari piring tersebut. Namun kalau ini kasusnya beda. Di sini dapurnya masak macam-macam. Maka saran saya waroknya, hati-hatinya tidak makan sama sekali ya yang ada di tempat tersebut. Itu paling hati-hati. Dan kalau ujung-ujungnya sini kalau jadi pekerja di kapal seperti ini ya baiknya cari pekerjaan yang lain saja. Itu baru aman sekali situ. Kalau enggak kamu puasa terus nanti. Bagaimana hukumnya dengan diskon pada pembelian barang makanan yang mana diskon tersebut diberikan jika kita belanja dengan e-money dan sejenisnya? Di situ ada T-Cash, ada GoPay dan lain-lain. Gini, pahami dulu masalah. Kita itu ya nanam uang kan ketika punya GoPay tadi. Nanam atau tidak? Nah, uangnya saya tanyakan, uangnya itu kita titip atau kita pinjamkan? Beda ini. Kita titip atau kita pinjamkan? Titip ini kayak saya taruh sendal di situ loh. Dia sakur. Pak Zainuddin, saya pergi dulu ya Pak. Ini saya titip sendal. Pak Zainuddin boleh pakai nggak sendal saya? Boleh nggak? Saya titip loh. Nggak boleh. Sama saya titip tas, Pak. Ini saya titip tasnya. Pak Zainuddin nggak bisa keluarkan barang-barang saya. Saya pakai tasnya dulu. Nggak bisa. Titip namanya kan? Nah itu istilahnya wadiah. Ada yang kedua, kita naruh uang di situ, uangnya dipakai, diputar dulu gitu. Kita butuh, kita ambil itu. Itu namanya utangkan. Paham? Baik. Sekarang jenengan tanam uang di GoPay itu nitip apa utangkan?
Berarti siapa yang punya utang? GoPay apa jenengan? GoPay. Berarti jenengan pinjamkan uang kepada GoPay. Aturannya apa? Bagi yang meminjamkan tidak boleh dapat untung. Kalau ada diskon dia manfaatkan, berarti dapat untung dari transaksi utang piutang. Terjatuh dalam apa? Riba. Paham ini? Sudah paham? Berarti boleh nggak pakai GoPay? Boleh atau tidak? Boleh. Namun diskonnya tidak dimanfaatkan. Ketika masa diskon saya pilih, saya bayar cash saja Pak, saya nggak mau pakai GoPay. Gitu. Ya. Kalau mau ya caranya seperti tadi. Nah. Dan bagaimana hukumnya menukar emas dengan emas namun kadarnya berbeda? Biasa disebut dengan nilai karatnya. Biasanya nilai karatnya yang tinggi harganya lebih tinggi. Ya tadi aturannya apa tadi? Kalau tukar langsung syaratnya apa? 2. Harus mislan bimislin. Ya harus sama. Yang kedua ya dan biyadin. Tunai. Maka aturan itu dipenuhi. Apa hukumnya kerja di percetakan uang di mana mereka ada hubungannya dengan bank sentral? Kalau cuma nyetak saja tidak masalah. Apa hukum makan makanan acara yang tidak ada tuntunan yang diantar ke rumah? Makanannya halal. Kalau kamu dikomentari kok cuma mau makanannya saja, ya sudah gak usah makan. Kalau dia nggak protes ya sudah makan. Gampang. Takmir di masjid kami membuat program setiap hari, setiap Selasa sholat maghrib imam langsung naik mimbar untuk membaca hadis Riyadhus Shalihin. Setiap hari satu nomor hadis dibaca setiap waktu tertentu tadi. Boleh tetapkan seperti ini asalkan tidak jadi keharusan ataupun kewajiban dan tidak jadikan amalan yang istimewa. Sama seperti kita pengajian itu tetapkan hari gitu, boleh. Boleh atau tidak mengingat afdolnya habis sholat berzikir. Kan dia tidak baiknya beri kesempatan zikir dulu. Kalau orang tahu itu lagi baca hadis, pasti nanti dia nunggu itu. Oh ini setiap pada maghrib ini ada pembacaan hadis, dia nunggu. Maka biar jamaah nanti baca zikir dulu sampai selesai. Berikan waktu sama seperti yang mau naik ke mimbar itu, dia zikir dulu. Sudah selesai baru naik mimbar. Jadi jangan potong zikir jamaah, itu lebih bagus. Ya, jadi saran saya seperti tadi. Saya praktekkan juga seperti itu. Tunggu zikir selesai dulu, baru nanti bacakan Riyadhus Shalihin. Bagaimana dengan barternya pedagang kaki lima? Tukang bakso sedang tidak laris, namun ingin membeli nasi beserta lauknya pada hari itu. Apakah boleh langsung ditukar lalu harga yang lebih mahal? Itu diakali dengan ditambahkan uang kekurangannya tadi. Tukang bakso tadi nukar dengan nasi misalnya, baksonya ini dia tukar dengan nasi, dia punya, itu bukan komoditas ribawi langsung, ya kan? Itu makanan, namun ini bukan makanan kayak tadi loh ini. Ini sudah nggak dikilo-kiloin lagi kan? Kan tadi kembali ditakar atau ditimbang. Ini kan sudah jadi bakso. Apa jadi di mobil itu pakai kiloan di situ? Enggak kan? Sudah nggak masuk. Tadi kalimatnya jadi lihat ya, mangkokan tadi, ya makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Kalau sudah jadi bakso nggak masuk lagi. Sudah jadi nasi tadi sudah nggak masuk lagi karena kita sudah tidak pakai takaran atau timbangan lagi. Beli pun nggak pakai itu, pakai bungkusan. Nah. Saat misal kita beli emas di toko emas dan harga emas pas saya beli seharga 500.000. Selang beberapa bulan kemudian kita ingin membeli emas yang model baru. Terus emas yang 500.000 tadi ingin ditukar tambahkan. Baiknya nggak ditukar tambahkan. Caranya jual dulu yang lawas, dapat uang baru beli yang baru. Pokoknya strateginya kayak gitu. Biar trik riba ini dia tidak terjatuh dalam riba. Kalau diskon GoPay-nya kita tetap keluarkan untuk trip drivernya bagaimana Ustadz? Apa tadi diskonnya? Ya baiknya tidak juga, sama dengan pembahasan tadi.
Azan itu ada batasnya ataukah tidak? Mungkin 2 sampai 3 menit kah atau boleh sampai 6 menit? Maksudnya jarak azan dan iqamah itu bebas. Yang jam digital pun nggak bisa ngatur sebenarnya. Ini tergantung keputusan dari imam. Ya, dalam hadis sebutkan kayak begini, walaupun dari sisi hadisnya dhaif, namun maknanya bisa dipakai. Azan itu wewenangnya muadzin. Waktu sholat masuk dia kumandangkan azan. Iqamah itu wewenangnya imam. Yang tentukan mau iqamah imam, bukan jam. Jadi jam mau bunyi bagaimanapun, imam itu belum bilang mulai sholat, tetap belum bisa mulai sholat. Imam yang tentukan. Ya, imam putuskan ini, oh ini lebih cepat karena ada urusan gini. Ya sudah dipercepat. Imam putuskan, wah ini dilambatin aja sampai 20 menit, 30 menit. Oh berarti manut pada imam. Hal ini sering terjadi di pasar. Bagaimana jika roti bungkus ditukar dengan sayuran? Roti bungkus sudah pakai kiloan? Hah? Enggak kan? Sudah jadi roti kan, satu bungkus kan, berarti tidak masalah. Sayuran juga gimana coba? Pakai kayak gitu? Enggak kan? Sudah enggak masuk lagi. Jadi enggak masalah. Bagaimana hukum memanfaatkan batang yang sudah disampah? Apakah perlu juga mencari siapa pemiliknya? Itu sudah dibuang, berarti siapa yang manfaatin itu sudah dengan ridhonya. Silakan dimanfaatkan. Tidak perlu cari pemiliknya siapa. Bagaimana hukumnya tukar kupon belanja? Maksudnya naik mobil atau hadiah mobil. Kalau kupon belanja ditukar hadiah mobil tadi, itu namanya undian. Undian seperti ini jatuh dalam judi. Apakah sutroh makmum masbuk sama dengan sutroh imam? Imam ini ngadap kiblat, sutrohnya di depan. Makmum cukup pakai imam. Jadi di tengah-tengah makmum ini, makmum shaf yang pertama dengan shaf kedua, sutrohnya ini nggak ada sebenarnya. Pakai sutrohnya imam. Pakai pembatasnya imam di depan. Artinya gini, kalau ada yang batal sholat, dia boleh lewati jamaah ini. Ya, ini dia mau lewat sana, dia lewati itu sutroh-sutroh yang ada. Karena yang jadi patokan itu imam. Yang tidak boleh dia lewati itu sutrohnya imam. Sesama jamaah boleh. Dulu pernah kita sudah lewatin waktu bahasan Umdatul Ahkam. Pernah itu sahabat mau parkir kendaraan. Parkir itu lagi parkirkan unta, bukan motor. Ya, dia jalan dari sebelah sana itu loh. Dia lihat sebelah sana, dia lihat parkirnya di situ. Ini safnya lagi sholat ini. Dia jalan itu dengan untanya itu, tok parkir sana. Lagi sholat tuh, dia lewati jamaah, bukan lewati imam. Sudah pernah kita sebut hadisnya di Umdatul Ahkam itu. Dia lewati ini, nyantai sekali. Kalau kita mungkin kalau habis sholat, tak jotos nih orang ini. Padahal gak ada masalah apa-apa. Kenapa gak ada masalah apa-apa? Masih boleh dilewati. Yang tidak boleh dilewati apa? Sutrohnya imam. Itu keringanan bagi jamaah kayak begitu. Jadi betul dia mau lewati ini gak masalah, gak dosa dia. Ada 10 orang deret di sini nggak masalah. Yang tidak boleh dia lewati apa? Imam. Sutrohnya ini yang dipakai oleh jamaah. Jika satu cincin mengandung emas dan perak yang telah dicampur, apakah harus tetap dipisahkan emasnya sebelum ditukar? Iya, jika ditukar emas dengan emas, nanti emasnya dikeluarkan dulu, itu takarannya berapa, timbangannya berapa, baru ditukar dengan emas yang sudah jelas timbangannya, biar tidak terjerumus dalam riba. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi minggu depan libur, namun yang Kamis tetap ada, Selasa besok ya silahkan nanti hadiri kajian Ustaz Abdul Aziz di Masjid Suciati Sleman. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.